Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi, kami sekarang dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 7, yaitu menghindari akhlak tercela. Nah, sebelumnya ada perkenalan singkat. Aku Malia. Aku Jasmine. Aku Kayla. Oke, langsung aja. Pertama di sini akhlak tercelanya yaitu ada israf. Jadi israf itu berarti bersukaria sampai melewati batas. Dan secara istilah israf itu melampaui batas atau berlebihan dan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Nah, di sini juga ada dalil larangan israf yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, sikap dan perilaku berlebihan itu merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul di dalamnya pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dan ini ada hadis dari Rasulullah SAW juga yang berarti makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, di sini ada contoh-contoh perilaku israf. Jadi yang pertama itu ada israf dalam makan dan minum. Misalnya, mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dilebihkan tubuh dan termasuk juga dalam kategori bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Kemudian yang kedua ada israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Terus kemudian ada israf dalam penggunaan air. Contohnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air itu terbuang percuma. Terus ada juga israf dalam penggunaan listrik. Contohnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai atau tidak matiin kipas setelah selesai dipakai dan lain sebagainya. Kemudian ada israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya ngobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar dan waktu ibadah. Terus kemudian ada israf dalam ibadah. Misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Terus kemudian ada israf dalam berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari sikap israf itu? Nah, jadi perilaku israf yaitu berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakseimbangan sosial, munculnya penyakit akibat konsumsi berlebihan, dan kecemburuan sosial yang memicu kerawanan dan konflik serta perilaku rakus yang mengabaikan norma sosial dan agama, dan hal ini itu dapat merusak hubungan antar masyarakat dan menciptakan disintegrasi sosial. Kemudian bagaimana cara kita menghindari sikap israf? Nah, jadi Islam itu mengajarkan sifat kebersahajaan atau iffah, dan setiap muslim itu dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nah, nafsu itu harus dikendalikan, sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Islam juga mengajarkan sikap sepadan atau musyawarah yang memiliki ajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan itu akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sini ada Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berarti, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Selanjutnya aku bakal ngejelasin akhlak
tercela yang perlu kita hindari selanjutnya yaitu tabzir. Jadi tabzir itu berasal dari kata bazaro yubaziru tabziro yang diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Dan tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Nah, apa sih dasar larangan dari tabzir ini? Jadi Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu adalah saudara setan, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tabzir tabzira. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang berarti, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, apa aja sih contoh perbuatan tabzir? Jadi yang pertama itu adalah memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum minuman keras. Dan yang kedua ada mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras dan narkoba. Kan udah kita tahu ya kalau minuman keras dan narkoba itu malah justru memberi penyakit buat kita. Yang ketiga adalah membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Yang keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu atau kesempatan. Jadi kalau untuk keempat ini, dia lebih ke mubazir tabzirnya itu di waktu, kayak membuang-buang waktu secara cuma-cuma tidak bermanfaat. Dan yang kelima adalah segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan saja. Nah, bahaya sikap tabzir adalah karena orang yang memiliki perilaku tabzir ini di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dan dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Karena baginya, sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan baginya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang bakhil atau kikir. Jadi, bakhil atau kikir itu adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Jadi, kan misalnya ini ada seseorang yang dia tuh memiliki uang, makanan, minuman yang dia tuh berkecukupan gitu, tapi dia tidak mau mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, perilaku ini sangat dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang ada di surat Al-Imran ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Terus selanjutnya ada bahaya dari perilaku bakhil. Jadi harta yang ditahan karena kebakhilan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Sebagaimana di surat Al-Imran 180, di sini disebutkan bahwa harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat nanti. Terus juga mengikuti jejak setan pada surat Al-Baqarah ayat 268. Karena setan itu kan perilakunya bakhil, jadi itu mengikuti jejak setan. Terus juga terhalang masuk surga karena di sini ada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil, kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Terus juga terakhir yang rezeki menjadi sempit. Jadi orang yang punya tabiat kikir atau bakhil, mereka mengira kalau misalnya dengan kebakhilan, dengan menyimpan harta untuk diri sendiri itu akan menjadi kaya. Padahal sesungguhnya dia itu telah disempitkan hidupnya. Karena dalam jiwanya dia selalu merasa sempit atau merasa tidak berkecukupan, selalu pengen lebih atas harta yang dimilikinya. Terus juga menimbulkan malapetaka. Nah, jadi perilaku ini tuh menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang kaya yang bakhil, yang nggak mau ngeluarin uangnya untuk bersedekah. Lanjut, di sini gimana cara kita untuk menghindari perilaku bakhil? Tentu saja yang pertama itu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu milik Allah. Jadi kita tuh nggak punya kepemilikan atas yang benda-benda tersebut gitu.
Nah, di sini ada surat Al-Imran ayat 109 yang berbunyi, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan itu. Terus juga memperbanyak rasa syukur. Kalau misalnya kita mensyukuri nikmat Allah, kita akan diberikan lebih banyak lagi dari Allah. Nah, tapi apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Selanjutnya, di sini melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Jadi, mengeluarkan uang itu dengan cara yang baik, dengan infak dan sedekah itu. Selanjutnya, yang terakhir itu ada memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Di situ ada doanya. Yang ada di sini agak buram, jadi ada di halaman 147 yang berbunyi, Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Yang artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Oke, jadi sekian presentasi dari kita. Sebelum kita menuju ke kuis, ada yang mau ditanyain dulu?